Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Utami, Kepala SMP School of Human. Di sini akan berbagi praktik baik tentang pertukaran kelompok belajar multidisiplin terintegrasi Project Based Learning dalam acara apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Hal yang melatar belakang kenapa multidisiplin terintegrasi Project Based Learning. Yang pertama adalah pengetahuan akan didapatkan secara utuh dan menyeluruh. Bila kita mengingat masalah COVID di 2 tahun belakang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, baik dari segi kedokteran, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah real life, yaitu sangat dekat dengan kondisi nyata siswa. Yang ketiga yaitu melatih skill abad 21 di mana siswa berlatih untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan, berpikir kreatif dalam mencari solusi, lalu juga mampu berkolaborasi bersama siswa lainnya dan juga mengkomunikasikannya kepada guru dan orang tua. Yang keempat adalah siswa lebih banyak terlibat. Tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan tersebut yang pertama adalah menerjemahkan ide ke dalam silabus multidisiplinnya. Karena ide proyek ini didapatkan dari siswa dan juga orang tua. Karena mereka lah yang akan belajar, tentu mereka yang perlu tahu permasalahan yang ada di sekitar mereka dan solusi apa yang mampu diberikan. Yang kedua adalah perbedaan paradigma dalam menentukan asesmen, di mana setiap guru memiliki proses penilaiannya masing-masing. Nah, berikut adalah contoh silabus yang sudah dibuat. Dalam proses ini akan terlihat mapel apa saja yang terintegrasi sehingga nanti akan dibentuk kelompok belajar multidisiplin terintegrasi Project Based Learning. Nah, untuk menyelesaikan tantangan tersebut, maka perlu dilakukan pertukaran. Apa itu pertukaran? Yang pertama adalah periksa capaian pembelajarannya. Nah, misalnya untuk tema project yang kemarin adalah mereka mempublikasikan hasil penelitiannya tentang dampak bullying terhadap kesehatan mental. Perlu dicek capaian pembelajaran dari masing-masing pelajaran yang terintegrasi. Yang kedua, guru juga menentukan tujuan pembelajarannya sehingga di akhir atau di proses asesmen akan tercapai sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat oleh guru. Yang ketiga adalah kayakan dengan metode. Ini tentunya akan membuat variasi dalam proses pembelajaran mereka. Yang ketiga, integrasikan aktivitasnya. Yang keempat, tentukan asesmennya. Berikut adalah contoh integrasi yang dilakukan oleh kami di kelompok belajar. Jadi selain melaksanakan pertemuan tatap muka, kami pun juga berkolaborasi dan mengkomunikasikan proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam grup WhatsApp, di mana masing-masing guru mengecek CP-nya, gitu ya. Dalam contoh di sini adalah tentang permasalahan lingkungan, di mana proyeknya mereka membuat iklan layanan masyarakat dalam kepedulian lingkungan. Di sini ada guru IPA, di mana guru IPA ini menentukan CP, terus juga TP-nya, dan juga pertanyaan pemantik dari masing-masing pembelajaran sehingga siswa memahami mengapa proyek ini penting untuk dilaksanakan. Lalu setelah periksa CP, tentukan TP, maka kayakan dengan metode, di mana beragam metode pembelajaran ini dilakukan baik di dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam proses pendampingan. Di sini adalah ada teknik mentoring dari masing-masing guru yang terintegrasi ketika mendampingi siswanya. Ya, jadi selain siswa dilatih dalam mengkomunikasikan proyek yang nanti akan dilatih oleh guru yang terlibat, lalu juga siswa akan dicek kemampuan mereka ketika menjawab pertanyaannya. Karena nanti hasil proyek ini akan dieksposkan di hadapan orang tua dan juga guru. Lalu selanjutnya setelah kayakan metode, integrasikan aktivitasnya. Nah, contoh integrasi aktivitas ini adalah melakukan publikasi ya dari hasil penelitian
bullying terhadap kesehatan mental, di mana contoh integrasi mata pelajaran yang terlibat ada bahasa Indonesia, problem solving, IPS, dan ICT. Problem solving ini membahas masalah bully yang terjadi di sekolah. Yang kedua, bahasa Indonesia membahas penulisan laporan ilmiah dari penelitian sederhana yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, IPS membahas tentang perilaku disosiatif yang merugikan orang lain. Yang terakhir, ICT membahas pembuatan slide presentasi yang menarik ketika nanti dipublikasikan hasil karya tulis mereka. Lalu, asesmen ini akan terlihat dari aktivitas yang dilakukan oleh siswa ketika siswa mempublikasikan di hadapan orang tua dan juga guru. Dilihat misalnya ICT menilai hasil PPT yang sudah dibuat oleh siswa, apakah menarik atau tidak. Yang kedua, bahasa Indonesia akan melihat secara runtut, apakah sudah runtut dari latar belakang sampai nanti di proses kesimpulan. Yang ketiga, problem solving. Guru problem solving akan melihat apakah permasalahan bully ini akan menghasilkan solusi yang diberikan oleh siswa. Yang ketiga, yaitu IPS, bahwa di sini adanya kesadaran penuh bahwa bully menjadi salah satu perilaku negatif yang merugikan orang lain. Selesainya proyek tersebut, maka adanya feedback atau refleksi yang diberikan oleh tiga pihak. Yang pertama, orang tua. Jadi ketika orang tua menghadiri kegiatan Project Expose, di sini orang tua menilai hasil pelaksanaan multidisiplin integrasi project based learning-nya. Di sini terlihat bahwa siswa dan orang tua memberikan feedback gitu ya, dalam berupa icon smile, bad, atau flat seperti itu. Yang kedua, siswa memberikan feedback dari hasil pembelajaran. Di sini guru akan men-share dalam bentuk form, G-form, di mana dalam G-form itu menyangkut bagaimana perasaan setelah menyelesaikan proyeknya, terus aktivitas apa yang paling disenangi siswa, lalu perbaikan ke depan yang akan dilakukan oleh siswa ketika mereka sudah melaksanakan proyek, terus pengaruh mata pelajaran terhadap pelaksanaan proyek ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, guru yang terintegrasi melakukan feedback juga untuk menilai apa yang sudah baik dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek ini dan juga yang perlu ditingkatkan. Sehingga hasil feedback ini nantinya akan kami olah untuk proyek yang selanjutnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.